Jumpa lagi di podcast Sorot.co. Kalau podcast yang lalu itu saya bersama dengan Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD. Saat ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Ini Mbak Hardi Kurniawati. Rumahnya di Nipar, kemudian beliau ASN dan banyak cerita yang cukup panjang dari mulai tahun berapa, mulai dari tahun 2022 sampai saat ini ada kejadian yang cukup luar biasa yang menyebabkan berbagai hal yang nanti saya tanyakan. Kemudian tentu saja yang paling penting adalah membuat peristiwa ini menjadikan Bupati Kabupaten Gunung Kidul melakukan maladministrasi versinya Ombudsman Republik Indonesia. Seperti itu. Nah, selamat datang Mbak Hardi Kurniawati. Terima kasih Pak. Ya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, alamin. Masih berjuang Pak Aon. Terkait dengan langsung saja dari awal ya. Dari awal itu penjenengan mendapatkan hukuman disiplin dari PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Kemudian ceritanya bagaimana, terus kesalahan apa yang jenengan lakukan dalam perjalanan karir penjenengan sebagai ASN. Sudah berapa tahun toh Mbak ASN? Dari 2009, 16 tahun. 16 tahun sih. 16 tahun menjadi ASN, kemudian mendapatkan hukuman disiplin dari PPK. Itu tahun berapa? 2020. Kok lupa ya, 2022. Nah, 1 Juli 2022, iya. Mbak Hardi berani bercerita tentang kesalahannya penjenengan. Kan memang pada dasarnya yang namanya manusia, kan kita manusia biasa, bukan malaikat. Tentu saja banyak kesalahan yang kita lakukan dan tentu saja nanti ke depan akan berbuat lebih baik lagi. Ceritanya Mbak, santai saja Mbak. Ya, untuk kronologis peristiwa yang terjadi sekira 2 tahun yang lalu, sehingga membuat saya mengalami atau menerima hudis dari PPK. Kesalahan yang saya lakukan itu, kalau boleh jujur, saya sebenarnya berkeberatan jika menyampaikan kronologis kejadian itu, tapi yang jelas apa yang terjadi ketika itu memberikan pelajaran yang sangat luar biasa, karena mempengaruhi semua aspek dalam hidup saya, baik dari karir, kemudian keluarga, kemudian ada warna-warni lah, ada hujatan, ada hinaan, bulian itu dan hancur itu pernah saya alami. Kemudian saya memutuskan untuk maju banding. Itu membutuhkan pertimbangan yang tidak sebentar sebelum maju banding. Iya. Setelah melalui pengalaman itu, apakah ada pelajaran penting yang jenengan petik? Bagaimana Anda melihat kesalahan itu sekarang? Ya, pasti Pak, karena perjalanan hidup manusia itu tidak selamanya lurus nih, tidak selamanya tidak selamanya langsam kalau orang Jawa istilahnya. Jadi ada kerikil-kerikil tajam, cobaan, kemudian
yang membentuk saya menjadi seorang pribadi yang goyah secara apa ya, pendirian, kemudian iman tentu saja. Dari peristiwa yang saya alami itu, kejadian yang saya alami itu tidak dipungkiri, penyesalan ada, penyesalan dalam hidup. Kenapa kok saya melakukan itu? Tapi setiap peristiwa itu pasti ada sebabnya, sebab kenapa bisa saya mengambil keputusan yang ternyata di belakang hari itu salah keputusan itu. Kemudian dari kesalahan yang saya lakukan itu, saya sudah mendapatkan konsekuensi atau resiko dari apa yang saya lakukan itu. Resiko yang saya terima itu sangat berat, terkait dengan kehidupan pribadi, kemudian pekerjaan, dijauhi teman, dijauhi keluarga mungkin juga iya. Jadi sanksi sosial kalau boleh saya katakan seperti itu, membuat saya, sanksi sosialnya berat sekali ya. Sangat. Jadi karena beberapa orang yang melihat kasus saya ketika itu pasti akan menyalahkan saya, pasti akan menyalahkan saya, memposisikan saya di tempat yang paling bersalah ketika itu. Oke, pemirsa, Mbak Hardi salah dan mengakui kesalahannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah langkah-langkah yang sudah jenengan ambil untuk memperbaiki diri dan memastikan kejadian itu tidak terulang lagi. Sebagai betul tidak nangis sudah nangis. Ini sebagai manusia biasa yang sedang melakukan kesalahan dan resikonya tidak main-main nih Pak, karena berkaitan dengan nasib kemudian jalan rezeki buat anak-anak saya, karena kebetulan saya juga sendiri berjuang sampai sekarang juga masih sendiri. Kemudian dari kesalahan yang saya lakukan itu, yang telah saya lakukan itu, saya bertekad untuk memperbaiki diri ya. Kemudian apa yang dianggap salah oleh pemerintah ketika itu, pasti saya akan menyadari kesalahan itu, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk belajar dari kesalahan itu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi karena hal itulah saya bertekad untuk memohon kesempatan kedua. Ya, artinya apa yang membuat jenengan yakin untuk melaporkan kasus ini? Jadi banding ya artinya? Iya. Ya, di BPASN dulu. Iya. Jadi setelah saya terima PDH itu ya, SK PDH kan masih. Apa SK PDH itu? PDH itu surat keputusan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi PDH TAPS. Kan ada PDH APS, saya mendapatkan PDH TAPS. Jadi meskipun saya diberhentikan, tapi masih punya masih punya keberuntungan karena saya diberhentikan dengan hormat. Jadi bukan dengan tidak hormat, tapi dengan hormat. Jadi karena dari proses yang saya alami sebelum saya memperoleh PDH yang sangat cepat sekali prosesnya, hanya 1 bulan sejak saya dinyatakan istilahnya melakukan suatu kesalahan itu, hanya 1 bulan, sangat cepat sekali. Kemudian setelah PDH saya terima, terus terang saya tidak menandatangani Pak penerimaan SK. Saya tidak menandatangani. Jadi ketika saya goncang ketika itu di ruangannya Pak Kepala BKPPD itu, saya hanya didampingi oleh Kasubag saya, Kasubag Umum. Ketika dibacakan SKPD itu sudah nggak karuan, seperti runtuh, dunia runtuh, menimpa saya semua.
gelap tapi saya berusaha tegar. Kemudian setelah PDA saya peroleh dan penerimaan SK saja tidak saya tanda tangani ketika itu. Saya berkekeh saya tidak mau menandatangani karena saya merasa ada ketidakadilan di sini. Ya. Ada ketidakadilan di sini dan saya masih berpikir sehat ketika itu. Oke lah, saya menerima cobaan ini. Setelah keluar dari ruangan ini, ruangannya Pak Kepala itu, saya akan berpikir untuk mencari solusi. Karena saya kan di kepegawaian lama, Ya. jadi saya tahu prosedur kalau seseorang memperoleh hukuman disiplin itu ada hak memajukan banding di sana. Jadi saya tetap menenangkan diri saya. Oke, ini belum berakhir, dunia belum berakhir. Saya masih bisa berjuang. Nanti selepas ini saya akan berpikir bagaimana memperbaiki diri, kemudian mencari solusi. Siapa tahu pekerjaan ini masih menjadi rezeki saya. Akhirnya saya putuskan untuk maju banding di hari ke-11 setelah mempertimbangkan baik buruk, biaya dan sebagainya, kemudian dukungan dari beberapa pihak seperti mantan kepala dinas saya juga pernah menelpon saya beberapa hari setelah saya memperoleh PDH. Mantan kepala dinas pendidikan, iya. Pak Bahron Rosid. Ya, betul. Beliau meskipun tidak terlihat di samping saya, tapi di sana entah di mana beliau berada itu mendukung saya. Ya. Bukan mendukung kesalahan yang saya perbuat, tapi mendukung Hak-hak yang bisa diperjuangkan. Gunakan hak kamu untuk maju banding. Siapa tahu akan berkata lain seperti itu. Dan ternyata saya ikuti kata hati saya, kemudian saran dari beberapa pihak, saya putuskan untuk maju banding pada hari ke-11. Hampir habis itu Pak masa. Batasnya 15 hari. Jadi hari ke-15 itu saya sudah murni, bukan PNS lagi, bukan ASN. Hari ke-15 itu kalau ASN tidak maju banding itu berarti menerima dan siap untuk melepaskan semua statusnya sebagai ASN. Tapi karena ada beberapa pertimbangan yang saya miliki, saya putuskan, saya tekad bulat, aku harus maju banding. Oke, banding ke BPASN. Iya. Apa yang dilakukan oleh BPASN? Tahapan-tahapan secara singkat saja. Singkat ya. Ya. Jadi ketika itu surat saya layangkan tanggal 11 Juli. Itu pun saya ada kesalahan teknis. Saya harusnya kirimnya ke BKN Pusat Jakarta sebagai kepadanya itu harus kepada kepala BKN. Salah saya. Jadi waktu itu di hari yang mepet itu saya berjibaku dengan waktu dan psikologis yang belum sembuh sebetulnya, tapi dipaksa untuk bergerak cepat dengan kondisi keterbatasan kondisi badan, karena waktu itu masih lemah secara fisik, saya masih lemah apalagi psikis. Kemudian saya sampaikan surat itu tanggal 11 sore, tanggal 11 sore sampai di Jakarta pukul 16.45 kalau tidak salah, karena masih ada waktu 3 hari masih aman. Kemudian saya langsung berkonsultasi dengan waktu itu belum peroleh kontak dari orang BPASN, belum. Cuma beberapa hari kemudian saya ditelepon oleh pihak yang mengaku, waktu itu saya takut menerima telepon dari sembarang orang, karena waktu meledaknya peristiwa itu saya betul-betul trauma dengan handphone, karena banyak menyampaikan link-link berita yang membuat down mental saya, semakin down. Kemudian saya sempat ragu, ini siapa? Ternyata setelah saya angkat itu dari BPASN. Jadi secara singkat beliau melakukan beberapa investigasi awal atas kasus yang
atas banding yang saya layangkan ke BPASN PKN Jakarta. Kemudian setelah melewati proses yang lumayan panjang 2 sampai 3 bulan, pihak BPASN juga turun ke lapangan, cuman kami tidak bertemu, jadi via telepon saja. Itu investigasi beberapa hal tentang kondisi saya, kemudian latar belakang banding, apakah saya memang janda, kemudian punya tanggungan ini, ya saya jawab iya. Kemudian punya ibu yang di bawah tanggungan saya, janda juga, ya saya jawab ya, sesuai dengan keadaan. Sampai sekarang ibu jadi tanggungan pendidikan? Iya, masih. Kemudian sabar menanti prosesnya itu, akhirnya pada tanggal 22 Oktober itu telah diputuskan 22 Oktober 2022. Itu 3 bulan pasca proses banding saya layangkan itu. Alhamdulillah ternyata masih ada keputusan lain yang sudut pandang lain atas kasus yang saya hadapi, dan ternyata saya dinyatakan menang banding. Jadi waktu itu saya sudah nyicil ayam, oh berarti usaha saya belum sepenuhnya berhasil, tapi membuahkan hasil, seperti itu. Kemudian setelah SK saya terima, kemudian saya kan otomatis saya mencari kepastian atas dokumen yang sudah saya terima itu lewat persuratan. Lewat persuratan langsung dari BPASN. Jadi kopnya kop BKN, di dalamnya ada dokumen penting, sangat penting, yang ditandatangani oleh Menteri Menpan RB Pak Aswar Anas. Nah, kemudian saya bertanya langsung ke BPASN, Pak, ini sudah saya terima surat dari BPASN, ini artinya apa? Karena saya awam nih Pak soal itu, ya dijelaskan bahwa Mbak Hardi dan temennya itu telah dinyatakan diterima bandingnya dalam petik menang. Jadi alhamdulillah. Kemudian apa yang harus saya lakukan setelah saya terima SK? Oh ya, ini langsung saja datang ke Bupati atau ke Badan Kepegawaian. Akhirnya saya datang ke sana. Ke mana? Ke BKPPD yang awalnya BKPPD. Ya. Tapi tidak bisa bertemu dengan kepala waktu itu. Jadi saya membawa dokumen. Tapi saya karena masih awam dengan dokumen itu, dokumen asli kok saya serahkan ke BKPPD. Nah, waktu itu saya pulang saya telepon lagi ke BPASN, yang asli jangan disampaikan Mbak, itu yang asli itu hak panjenengan, hak Anda. Akhirnya saya balik lagi ke BKPPD hari berikut, saya minta, terus saya ganti salinan. Ya, jadi orang panik orang panik dan bingung. Nah, akhirnya saya tapi waktu itu tidak bisa ketemu juga, masih belum bisa ketemu. Akhirnya saya berinisiatif lewat WA dengan bawahan beliau, bawahan Pak Kepala BKPPD, dan dijawablah seperti yang selama ini ada di media, bahwa Bupati tetap pada keputusan semula, karena waktu itu BKPPD menunggu dan menunggu, sama saya juga menunggu, BKPPD juga menunggu. Ternyata kita menunggu kebijakan dari Bupati yang ternyata masih pada keputusan semula dengan PDH. Padahal secara hukum SK yang BPASN itu sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Kalau dalam bahasa hukumnya itu inkrah gitu ya. Final, tidak bisa diganggu gugat, tapi ternyata tidak bisa memberikan juga hak yang harusnya saya terima beberapa lama. Tidak lama seharusnya setelah SK BPASN itu saya terima.
sampai sekarang. Setelah menerima ombudsman, rekomendasi ombudsman yang saya baca juga, itu BKPPD itu memang meminta untuk PPK mengaktifkan kembali 2 ASN termasuk penjenengan. Iya. Nah, itu artinya kan setelah keputusan atau SK BPASN itu turun, itu pihak BKPPD itu memberikan masukan ke PPK untuk segera mengaktifkan. Nah, kemudian Bupati menolak untuk melaksanakan SK BPASN. Menurut yang jenengan terima informasinya, itu karena apa? Kalau alasan yang beliau punyai ya, kenapa tetap pada keputusan semula itu sebagaimana tertuang dalam LHP seperti surat balasan yang beliau sampaikan kepada saya ketika saya meminta pengaktifan kembali secara tertulis, itu sekira tahun berapa ya, saya lupa. Pokoknya itu sebagai syarat ketika saya mulai melaporkan hal ini ke ombudsman. Waktu itu ombudsman perwakilan daerah istimewa Yogyakarta itu bertanya tahapan apa sih sudah dilakukan untuk meminta hak-hak kepegawaian. Saya sampaikan gini. Kemudian ada tertulisnya tidak? Kemudian saya belum mengirimkan surat. Akhirnya bersamaan dengan saya lapor ke ombudsman, saya bersurat ke Pemkab. Itu kepada Bupati, surat saya kepada Bupati memohon pengaktifan kembali. Kemudian di situ juga di dalam surat itu juga saya sampaikan permintaan maaf. Kemudian sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari khilaf dan dosa. Jadi saya memohon kesempatan kedua untuk dapat kembali mengabdi kepada negara melalui menjadi ASN di Gunung Kidul. Itu saya memperoleh balasan beberapa hari kemudian, isinya tetap pada keputusan semula. Isinya seperti itu. Setelah memperoleh surat itu, saya sampaikan ke ombudsman. Ini saya sudah memperoleh jawaban dari Bupati. Oh iya, akhirnya itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan prosesnya mungkin ya waktu itu. Kemudian berjalan lama, 1 tahunan ya. Kemudian dari pihak ombudsman menyarankan coba ke DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Saya tempuh juga ke dewan waktu itu pas bulan puasa, kalau tidak salah. Bulan puasa menjelang cuti lebaran. Nah, itu saya sama teman saya secara langsung dan membawa surat itu menuju ke kantor dewan yang waktu itu masih berada di Sewoko Projo. Nah, itu saya tempuh juga. Itu juga mungkin ada kesalahan teknis atau apa, saya tidak tahu. Berminggu-minggu tidak ada kabar. Karena saya prinsipnya karena saya memang salah, tapi saya ingin memperbaiki kesalahan. Saya tempuh apa yang bisa saya tempuh. Kemudian saya beranikan diri untuk datang ke dewan. Alkisah. Singkat cerita, saya menelusuri dokumen yang saya sampaikan ke dewan waktu itu. Jadi saya tidak ingin mencari-cari celah bahwa sebetulnya dokumen saya mungkin waktu itu kesingsal atau apa. Karena ternyata saya diminta lagi surat apa, fisiknya apa, seperti apa. Bahkan kalau kayak gitu berarti si Wingi nang dia kan. Udah itu saya tepis, saya masih punya salinan, saya PDF kan, saya kirim ke waktu itu ke dewan gitu, salah satu staf dewan. Dicarikanlah itu ini lewat waktu itu lewat ajudan Bu Endah waktu itu.
saya dapat nomornya salah satu asistennya. Nah di sana dia berlapis gitu ya, berlapis dari ajudan ke staf, bukan staf, asistennya. Baru waktu itu mulai bergerak. Singkat kata, DPRD Kabupaten Gunung Kidul waktu itu memberikan rekomendasi. Iya, rekomendasi. Isinya? Waktu itu isinya. Jadi waktu itu saya masih ingat betul rekomendasi atas kasus saya itu berada di urutan nomor 1 di antara 11 rekomendasi yang disampaikan Pak Harno waktu itu. Ya, waktu itu Pak. Iya, waktu itu live juga, live Facebook kalau tidak salah. Jadi di sana jelas sekali disampaikan bahwa ada ASN yang memberikan aspirasi. Jadi waktu itu diadakan audiensi ini dan telah muncul rekomendasi agar Bupati mengindahkan peraturan BPASN untuk mengaktifkan kembali ASN tersebut. Itu tertuang dalam rekomendasi. Dan ternyata secara literasi, meskipun rekomendasi itu bukan hal yang wajib diikuti, tapi saya juga bertanya-tanya, rekomendasi dewan itu sifatnya seperti apa? Kalau misalnya bupati sudah memberikan rekomendasi, ya karena bupati itu sebetulnya wakil rakyat juga seperti dewan. Jadi kalau dewan memberikan rekomendasi, ya sebaiknya dilakukan. Cuma ternyata sampai sekarang ya secara hukum tidak cukup kuat ya rekomendasi itu. Saya kurang tahu persis Pak, takut salah bicara, tapi untuk rekomendasi yang ombudsman yang sudah terbitan dari Jakarta itu saya baca itu kok wajib. Ya. Iya. SKBPASN pun ya wajib dilakukan. Jadi masalahnya itu gimana ya Pak? Gitu. Kok dianggap rekomendasi padahal itu sudah sebuah surat keputusan BPASN. Kok masih dianggap sebuah rekomendasi, itu gimana? Artinya apakah dengan peristiwa yang jenengan alami itu dalam arti perjuangan dari awal keputusan turunnya SK BPASN sampai sekarang ini, hal-hal apa yang telah dialami panjenengan kaitannya dengan ekonomi panjenengan? Jadi artinya apakah terima gaji atau tidak, kemudian nafkah untuk anak-anak itu gimana? Itu selama ini Mbak jenengan cerita Mbak. Ya, jadi otomatis sejak saya tidak bekerja dinyatakan PDH, kemudian saya menang banding dan status saya sebagai seorang ASN itu sudah diaktifkan kembali. Itu sekitar bulan awal tahun 2023 Maret kalau tidak salah, bulan Maret itu saya diberikan screenshot layar monitor dari BKN. Jadi maaf ini saya sampaikan di sini, saya sudah dibuka blokir saya sebagai non ASN, mantan ASN menjadi ASN kembali. Ya. Sekitar bulan itu, kemudian akhirnya saya juga berjuang lagi. Berarti harusnya saya sudah bisa bekerja kembali, kemudian memperoleh gaji dari kerjaan yang saya lakukan, tapi ternyata masih menggantung sampai sekarang dan secara otomatis itu sangat mempengaruhi ekonomi saya setiap harinya. Jadi meskipun saya hanya PNS golongan rendah, tapi saya hidup dari gaji itu. Iya, saya dihidupi oleh gaji itu. Kemudian menanggung anak-anak saya karena secara status saya juga sendiri. Kemudian kebetulan ketika saya diberhentikan, beberapa lama kemudian saya diterima kerja, tapi hanya membantu, istilahnya menggantikan teman mengajar. Karena saya ada kemampuan berbahasa Inggris, nggak begitu bagus, tapi alhamdulillah bisa saya
ketok tularkan ke siswa saya waktu itu. Saya hanya mengajar 1 semester, itu alhamdulillah bisa sedikit menopang biaya hidup ekonomi. Setelah itu saya selesai menjalankan tugas mengganti teman itu, saya kembali bingung dengan kondisi saya, mau seperti apa, arep kepiye aku ngurupi anak-anakku seperti itu. Akhirnya saya putar otak, gimana caranya saya tetap bertahan, entah pinjam, entah atau apalah, entah nanti tidak tahu kapan mau bisa mengembalikan itu. Saya sampaikan kehanan saya, tapi ada beberapa yang membantu, ada beberapa yang tidak peduli, ada yang istilahnya nyokor juga ada. Jadi sanksi sosial itu tadi Pak, yang membuat saya sebetulnya down. Jadi kemudian gimana sulitnya saya mengembalikan kepercayaan pada diri saya sendiri, bahwa saya mampu melewati ini semua. Akhirnya saya berdagang lah, jualan makanan atau apa, yang penting saya tidak mencuri untuk bertahan hidup. Jadi saya apa yang diungkapkan oleh BKPPD ketika audiensi itu, jadi saya diberikan hudis berupa pemberhentian itu, diharapkan bisa berkarya di bidang lain. Itu disampaikan oleh, mungkin ucapan bupati seperti itu, cuma dilibatkan kepala BKPPD. Cuma di sini masalahnya status saya kan sudah ASN ya, sudah kembali ASN. KTP saya pun sampai sekarang masih PNS. Nah, masalah kembali muncul ketika saya ingin mengajukan yang namanya KUR ya, KUR kredit usaha rakyat itu. Ternyata syarat KUR itu kan tidak boleh PNS. Ya. Nah, masalahnya ketemu kan Pak. Sementara KTP saya dilihat, oh masih PNS, nggak bisa Bu, ini harus dirubah menjadi karyawan swasta atau perdagangan atau ibu rumah tangga, nggak bisa. Akhirnya saya bingung lagi. Nah, kalau saya merubah KTP saya menjadi non PNS, tidak bisa, karena saya ini masih aktif PNS, meskipun saya tidak bekerja, tidak bergaji. Jadi mau merubah status ke non PNS itu harus mengupload dokumen pensiun, salah satunya pensiun dini, entah pensiun BUP, batas usia pensiun itu, atau surat sejenis. Nah, sementara surat yang PDA itu sudah nggak berlaku karena saya sudah punya SKBPSN. Jadi itu dilema Pak. Jadi pihak perbankan juga tidak berani mungkin memberikan bantuan pinjaman karena tidak ada agunan. Kalau waktu kerja masih bisa ya Pak ya, pakai SK, tapi setelah ini semua perbankan saya dibekukan. Jadi saya tidak bisa bergerak, istilahnya seperti itu. Jadi hanya mengandalkan bantuan orang lain secara tunai tanpa kredit atau apa. Itu istilahnya orang bah ramamah seperti itu Pak. Ya. Jadi berusaha bertahan dalam kondisi yang sangat sulit. Itu sulit sekali, sulit sekali, dan benar-benar ujian yang saya yakin saya bisa melewati. Proses pelaporan banding kemudian ke ombudsman itu ada tekanan enggak atau intimidasi dari berbagai pihak? Waktu itu sempat ada, cuma saya tidak menggubris. Saya sempat melaporkan ke ombudsman karena ombudsman juga memberikan bukan statement menyampaikan bahwa jika selama pelaporan ini ada kejadian yang istilahnya mengancam atau apa, itu laporkan saja ke kami. Itu
saya sampaikan ada beberapa orang yang sebenarnya juga saya kenal, tapi sepertinya beliau istilahnya pendukung fanatik dari PPK, jadi saya tidak bisa menyebut nama. Itu secara apa ya, hanya lewat WA menyampaikan bla bla bla. Saya tidak menggubris karena saya takut itu mempengaruhi semangat saya untuk memperjuangkan hak saya. Jadi saya abaikan apa yang dilakukan orang tersebut. Saya anggap itu angin lalu aja. Kalau saya masukkan ke pikiran hati, sakit hati nanti Pak. Dan mungkin ketidaktahuan dia atas apa yang saya alami, itulah Pak. Dia. Proses penjenengan dari perjuangan penjenengan memperjuangkan hak-hak penjenengan itu akhirnya itu bupati dinyatakan maladministrasi. Jadi administrasi yang buruk tentu saja. Nah, menurut penjenengan itu bagaimana? Menurut saya selaku pelapor dalam masalah ini ya merasa sangat bersyukur karena ternyata masih ada pihak-pihak yang membantu saya. Saya apalah, hanya rakyat biasa. Yang saya lawan adalah seorang penguasa, orang nomor 1 di Gunung Kidul. Dan mungkin beliau juga pernah berkarir di ibu kota, kemudian kembali ke Gunung Kidul, kemudian menjabat sebagai bupati. Itu yang saya lawan itu bukan selevel dengan saya, tapi lebih tinggi di atas saya levelnya. Dia seorang bupati, kemudian saya hanya berharap 2 tahun yang tidak sebentar itu, kemudian hasil akhir kok menyatakan Bupati Gunung Kidul telah melakukan maladministrasi dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian yang pertama, saya merasa percaya diri saya kembali ke diri saya. Semangat berjuang semakin menyala. Dibilang meskipun kadang suka down. Basic arep tekan kapan? Mau sampai kapan? Akhirnya beliau cuti kampanye, maju lagi. Kalau boleh meminta itu ya siapapun nanti yang jadi maladministrasi yang sudah dinyatakan oleh Ombudsman ini bisa menjadi pelajaran juga buat pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, karena seperti visi misi dari Ombudsman itu kan mewujudkan good governance gitu nih, pemerintahan yang baik. Itu ternyata kan bupati juga merupakan seorang pelayan publik, dan apa yang saya laporkan itu masuk di ranah pelayanan publik. Jadi alangkah baiknya kalau apa yang seharusnya menjadi hak rakyatnya itu ya silahkan diberikan. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Saya selaku ASN, beliau juga sebagai seorang pejabat publik. Seperti itu, Pak. Ya. SK BPA ASN, kemudian rekomendasi Ombudsman yang akhirnya memberi cap untuk Bupati Gunung Kidul, mungkin satu-satunya Bupati Gunung Kidul yang mendapat predikat maladministrasi. Di situ ada pelanggaran, atau kalau bukan pelanggaran, mengabaikan banyak undang-undang. Di antaranya undang-undang Ombudsman, undang-undang
pemerintahan daerah, di situ sudah jelas disampaikan di pasal 351, kemudian undang-undang ASN juga, dan banyak PP yang diabaikan oleh Bupati Gunung Kidul. Menurut jenengan ini Bupati ini paham hukum atau memang mengedepankan ego untuk hal satu ini? Ya, itu harus berhati-hati menyampaikan ya Pak, pendapat atas maladministrasi ini, tapi karena saya selaku pelapor, saya menganggap saya sudah didolimi. Ya. Saya sudah didolimi oleh pemerintah yang seharusnya mengayomi rakyatnya. Jadi kalau boleh saya bedah sedikit tentang isi LHP, beliau menyampaikan bahwa alasan kuat kenapa tidak memberikan hak saya, hak kepegawaian saya, itu adalah untuk menyelamatkan 8.000-an ASN di Gunung Kidul. Jadi kok saya menganggap kalau saya masuk kerja lagi, kok saya seperti virus gitu, seperti virus, seperti penyakit yang harus dibasmi, karena saya akan menulari. Tapi kasus yang sama hanya diturunkan pangkatnya juga ada. Kalau sejak saya di PDH itu, anggap saja sama lah gitu. Itu apa ya? Kan sebenarnya tidak etis ya Pak ya, menilai orang lain, saya sendiri juga bersalah. Ya. Nah itu, tapi saya juga mempelajari sejak saya di PDH kemudian diberikan efek jera seperti yang di statementnya Kepala BKPPD, Bupati juga. Apakah juga membuat jera yang lain? Kan? Pertanyaan seperti itu. Iya, dalam diri saya. Ya, penonton aja yang jawab kalau itu. Jadi ternyata kan masih muncul juga peristiwa-peristiwa itu. Pasca peristiwa penjenengan masih muncul juga banyak yang terjadi seperti itu. Dan mungkin yang tidak tercover, terblow up oleh media juga banyak. Nah, saya kebetulan aja terekspos. Kemudian untuk konsekuensi maladministrasi itu saya banyak berkomunikasi dengan Ombudsman ketika itu. Apa saja konsekuensi kalau kepala daerah itu tidak mau melaksanakan rekomendasi keputusan BPASN dulu, kemudian rekomendasi. Jadi karena pengabaian ini, akhirnya muncul rekomendasi yang terakhir kemarin saya terima itu. Saya sudah menerima dari Ombudsman sebanyak 27 halaman. Ya. Itu saya cuma membaca di bagian akhir itu karena sama klausulnya juga menyatakan bahwa Bupati telah melakukan tindakan maladministrasi dengan penundaan berlarut atas hak-hak kepegawaian saya. Itu apa saja atau konsekuensinya? Ternyata ini persepsi saya sebagai seorang pelapor, itu ternyata kalau saya tidak dipekerjakan kembali, ternyata nasib ASN 1 Gunung Kidul itu yang akan terdampak. Jadi seakan dunia terbalik kalau saya boleh bilang. Ya, ada kesewenang-wenangan. Ya, karena ternyata ketika rekomendasi Ombudsman itu tidak dilaksanakan, ternyata berdampak pada tukin yang akan diterima oleh ASN. Sementara tukin itu panjangannya tunjangan kinerja. Itu kemudian ada lagi DAD, dana alokasi daerah, yang mungkin terhambat karena Bupati melakukan maladministrasi dalam bidang pelayanan publik. Jadi mungkin itu di sana menjadi indikator atau apa? Ya. Itu yang membuat tunjangan dari teman-teman ASN itu akan terdampak. Jadi kalau dipikir-pikir, mau menyelamatkan 8.000-an PNS kalau akhirnya saya diputuskan untuk tidak dipekerjakan kembali. Tapi kalau saya tidak dipekerjakan kembali, ternyata juga berdampak kepada teman-teman saya. Jadi kalau
Kalau kemarin saya punya rencana untuk bertemu dengan Pak PLT, Bupati, saya ingin menyampaikan bahwa sebelum rekomendasi itu turun dan konsekuensinya itu tidak main-main, itu ya saya mohon hak-hak saya segera diberikan agar apa yang ditakutkan itu tidak terjadi dan tidak berimbas kepada ASN yang lain. Ya. Seperti itu, Pak. PLT Bupati saat ini karena ada pilkada, kemudian Bupati yang dulu itu baru mencalonkan diri, artinya cuti. Kemudian nanti kan akan ada bupati berikutnya. Nah, misalnya panjenengan bisa ketemu Pak PLT Bupati atau Bupati nanti setelah pilkada nanti, apa yang ingin jenengan sampaikan? Ya, yang pertama saya akan menyampaikan permohonan maaf. Yang pertama itu saya pengakuan salah sudah saya lakukan, budi sudah saya tempuh, sudah selesai setahun yang lalu. Kalau secara hudis itu kan 1 tahun 12 bulan itu sudah saya tempuh. Kemudian yang kedua, saya juga langsung tutup poin aja. Berharap hak-hak kepegawaian saya diberikan agar dampak yang kira-kira akan terjadi itu tidak terjadi. Jadi saya tidak hanya memikirkan nasib saya sendiri sekarang ini, tentang keadaan ekonomi saya atau apa itu, saya tidak hanya memikirkan tentang nasib saya. Ternyata sekarang ini setelah rekomendasi dari Ombudsman itu turun, ternyata saya juga ikut, meskipun bukan kewajiban saya memikirkan nasib teman-teman ASN itu, tapi ternyata dilihat dari konsekuensinya kok serius kalau rekomendasi ini tidak dilaksanakan dalam 60 hari ke depan, kemudian tetap maladministrasi ini terjadi. Jadi ya alangkah bijaksananya nanti menjadi pembelajaran untuk semuanya, untuk saya sebagai ASN, kemudian untuk PLT kalau saya bisa menghadap ke Pak PLT atau kepada Bupati terlantik nanti, siapapun yang menjadi. Ya, kalau progres untuk pengaktifan kembali jenengan sebagai ASN itu sudah ada konsultasi ke BKN. Kemudian hari ini saya tanyakan lagi ke BKPPD. Sampai saat ini seorang pejabat publik kepala BKPPD itu diminta untuk progres bagaimana kelanjutan proses pengaktifan kembali ini, tapi sampai sekarang belum balas juga. Nah, ini sangat disayangkan. Karena apa? Karena pejabat publik, apalagi ditanya oleh seorang wartawan yang mewakili banyak pembacanya, mewakili masyarakat banyak, itu harusnya cepat untuk membalasnya, seperti itu, Mbak. Tapi tidak apa-apa, perjuangan masih panjang, meskipun masih panjang seperti itu, tetap semangat, Ji. Artinya Bupati jelas maladministrasi. Itu sudah dinyatakan oleh Ombudsman, yang artinya tidak atau mengabaikan banyak sekali undang-undang, bentuk produk dari pemerintah Republik Indonesia, dan ini patut atau memang publik harus mengetahuinya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang sudah terjadi seperti yang dialami oleh Mbak
Hardi Kurniawati ini. Gitu ya Mbak, kira-kira cukup itu dulu. Ya. Terima kasih kunjungannya ke kantor sorot.co. Ya. Semoga nanti akan memperoleh kebahagiaan masa depan. Amin. Ya Rabbal alamin. Oke, aja turut ah.